Kita mulai belajar nih, Pak. Dulu 35 tahun yang lalu, sekitar tahun 1980-1990-an, di daerah tempat tinggal Mbah Sadiman. Mbah Sadiman ini dari Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Ada di sini yang dari situ ini. Itu dulu wilayahnya itu subur, makmur, mata airnya jalan. Tapi kemudian akibat ulah manusia, maka kemudian wilayah itu menjadi kering, tandus, dan kekurangan air. Bukit-bukitnya gundul, mata airnya mati. Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di saat kemarau. Air hujan yang turun tidak terserap oleh tanah, tapi langsung mengalir dan hilang. Kondisi ini membuat Mbah Sadiman berpikir, kalau tidak ada yang menanam pohon, desa ini akan mati kehausan. Dalam bahasa Mbah Sadiman, yen ora ono sing nandur wit, yen ora ono sing nandur wit, yen ora ono sing nandur pohon, desa iki bakal mati amarga kekurangan banyu. Oh, gitu, Pak. Banyak orang Jawa sini. Hebatnya Mbah Sadiman ini tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun. Nah, ini namanya jawara begini, Pak. Tidak ngeluh, tidak menyalahkan siapapun, ia langsung bertindak. Ibda binafsik. Ia menanam pohon beringin dan pohon aren di perbukitan kapur. Ini sudah perbukitan kapur lagi. Oh, itu kalau keyakinannya nggak tinggi, keyakinan dirinya nggak tinggi, keimanan kepada Allahnya nggak tinggi, itu berpikirnya nanam di situ pasti mati dah. Tapi karena tinggi, Mbah Sadiman menanam pohon beringin, pohon aren, dan pohon keras lainnya di bukit kapur yang gundul. Ia menanam kurang lebih, dalam catatan yang saya baca, 15 ribuan pohon selama kurang lebih 20 tahun. Di Bukit Gundul dia nanam tanpa upah, tanpa bantuan, tanpa hasil yang jelas. Nanam sendiri, modal sendiri, dilakukan sendirian. Ini kan kalau bukan orang luar biasa nggak mungkin, Pak. Mbah Sadiman menjual kambing buat beli bibit, hasil panennya dijual buat beli bibit, barang pribadinya dijual untuk membeli bibit pohon. Pilihan pada pohon beringin, keyakinan Mbah Sadiman, akarnya sangat dalam dan bisa menyebar, mampu menyimpan dan menahan air tanah, menjadi penjaga mata air. Itu pohon beringin. Sedangkan pohon aren dalam keyakinan Mbah Sadiman, akarnya kuat, ditanam di tanah berkapur, menahan tanah longsor, memberi manfaat ekonomi karena bisa diambil niranya dan bisa jadi gula aren. Selama kurang lebih 20 tahun Mbah Sadiman dianggap aneh. Ini dianggap aneh, dianggap diremehkan, bahkan dicemooh dan dianggap gila. Pernah juga bibitnya dicabut orang, Pak. Ini kan luar biasa, Pak. Sudah nanam sendiri, modal sendiri, segala macam sendiri, lalu kemudian ada juga orang yang tega-teganya nyabut bibitnya. Banyak orang di kampungnya mencemooh. Buat apa nanam pohon yang hasilnya tidak bisa langsung dimakan oleh orang yang nanam? Nah, itu rasio orang. Namun Mbah Sadiman tetap teguh dengan keyakinannya. Pohon ini saya tanam bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu. Dalam bahasa Mbah Sadiman, nandur wit iki dudu kanggo uripku saiki, nanging kanggo uripe anak putung besu. Subha nandur wit iki dudu kanggo uripku saiki,
nanging kanggo uripe anak putu besok. Menanam ini bukan untuk aku saat ini, tapi nanam ini untuk anak cucu generasi berikutnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rupanya Mbah Sadiman itu terinspirasi oleh kiainya, yang kiainya itu menyampaikan di dalam kajian itu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, inni la agrisus syajaro wa la'alli la akulu minhu. Aku menanam pohon meskipun aku mungkin tidak akan memakan hasilnya, walakin yakulu minhu man ba'di, akan tetapi orang-orang setelah akulah yang akan memakannya, generasi setelah akulah yang akan menikmatinya. Ini luar biasa. Jadi nanti di bawah ada kenapa orang itu bisa berbuat begini. Berkat ketekunan selama 20 tahun. Pohon yang ditanam Mbah Sadiman itu 20 tahun jadi apa, Pak? Jadi besar. Pohonnya jadi besar. Bukit yang tadinya gundul dan gersang karena pohonnya menjadi besar, tanah perbukitannya menjadi lembab, mata air yang mati mulai mengeluarkan air bersih tersedia dengan stabil, lingkungan menjadi hijau dan sejuk, mata air hidup kembali mengeluarkan air, pertanian menjadi subur, masyarakat memanfaatkannya. Alhamdulillah. Di keberhasilan Mbah Sadiman ini, petani sederhana dari Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Ada yang dari Wonogiri. Selama 20 tahun beliau itu melakukan rehabilitasi hutan, reboisasi bukit-bukit kundul, sumber air di kawasan pegunungan Wonogiri. Akhirnya pada tahun 2016 mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah Republik Indonesia. Mbah Sadiman dikenal luas, media nasional meliput kisahnya, akademisi dan pegiat lingkungan datang belajar, pemerintah memberi pengakuan penghargaan Kalpataru tahun 2016. Nanam 1990-an, 2010 berhasil, baru kemudian 6 tahun kemudian diberikan penghargaan Kalpataru sebagai simbol perintis lingkungan, ketekunan jangka panjang, konservasi air berbasis pohon, kearifan lokal tanpa teknologi mahal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini Mbah Sadiman. Kalau kita renungkan, kalau seorang Mbah Sadiman saja bisa berbuat begitu, bisa merehabilitasi hutan dengan kearifan lokal tanpa teknologi mahal, maka tentu kemampuan negara, kemampuan pemerintah jauh lebih besar. Karena dengan segala perangkat kementerian dan institusi yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih cepat merehabilitasi hutan. Bisa jadi 2 tahun, paling lama 5 tahun hutan bisa kembali hijau, hutan bisa kembali rimbun, menyerap air dan menahan tanah longsor, insya. Karena itu Pak, kita jangan asal ngomong. Mari kita mulai menanam dari rumah kita, dari halaman kita, dari setiap jengkal tanah di lingkungan kita, agar udara menjadi segar, udara menjadi bersih, air hujan bisa terserap dan menghasilkan oksigen. Insya Allah. Kisah ini saya sampaikan berdasarkan perintah Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 176, faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu agar mereka berpikir. Falsusil qososo la'allahum yatafakkarun,
agar mereka itu mengambil pelajaran. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali menjaga keseimbangan alam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali memperbaiki kerusakan yang diperbuatnya. Amin ya rabbal alamin.